Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi perjanjian internasional. Latar belakang: dalam era globalisasi, interaksi antar negara semakin kompleks dan beragam, mencakup dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan. Untuk mengatur hubungan tersebut secara tertib dan sah, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengikat dan diakui oleh masyarakat internasional, yakni perjanjian internasional. Perjanjian internasional tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban antar negara, tetapi juga menjadi dasar legal bagi berbagai kerjasama multilateral dan bilateral. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga aktif dalam menjalin berbagai bentuk perjanjian internasional, sehingga pemahaman terhadap konsep dasar hukum, tahapan, hingga kekuatan hukum dari perjanjian internasional sangat penting bagi semua pihak yang terlihat dalam hubungan antar negara. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan dasar hukum dari perjanjian internasional? Yang kedua, bagaimana tahapan dan bentuk dari perjanjian internasional? Yang ketiga, apa saja asas dan kekuatan hukum dalam perjanjian internasional? Yang keempat, dalam kondisi apa sebuah perjanjian internasional dapat berakhir? Yang kelima, apa saja contoh perjanjian internasional yang penting dan bagaimana peran Indonesia dalam perjanjian internasional? berikutnya tujuan. 1. Untuk menjelaskan pengertian serta dasar hukum perjanjian internasional baik secara nasional maupun internasional. 2. Untuk menjelaskan pengertian serta dasar hukum perjanjian internasional baik secara nasional maupun internasional. 3. Untuk memahami bentuk-bentuk serta asas-asas hukum yang mendasari perjanjian internasional. 4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional. 5. Untuk memberikan contoh perjanjian internasional yang penting serta menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama internasional melalui perjanjian. Berikutnya, A. Pengertian perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih atau antara negara dan organisasi internasional dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum antara para pihak. Selanjutnya ada B, yaitu dasar hukum perjanjian internasional. Yang pertama, internasional. Konvensi Wina 1969 merupakan perjanjian multilateral yang mengatur tata cara membuat, melaksanakan, mengubah, dan mengakhiri perjanjian internasional. Piagam PBN atau UN Charter pasal 102, yaitu mengharuskan semua perjanjian yang dibuat oleh negara anggota PBB didaftarkan dan dipublikasikan oleh Sekretariat PBB. Yang kedua, nasional. UUD 1945 pasal 11 ayat 1 nyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. UU nomor 24 tahun 2000 mengatur prosedur pembuatan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional oleh Indonesia. Berikutnya yang C, tahapan perjanjian internasional. Yang pertama, perundingan negotiation. Yang kedua, perumusan drafting. Yang ketiga, penandatanganan signature. Yang keempat, ratifikasi ratification. Yang kelima, pengesahan accession atau approval. Yang D, bentuk perjanjian internasional. Yang pertama, berdasarkan jumlah pihak. Ada bilateral, hanya antara dua negara. Contohnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, multilateral, melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya perjanjian iklim Paris ASEAN Charter. Yang kedua, berdasarkan substansi. Yang pertama, politik, aliansi militer, hubungan diplomatik. Yang kedua, ekonomi, perdagangan bebas, FTX, perjanjian tarif. Yang ketiga, teknis, pendidikan, ada kesehatan, riset bersama, dan lain-lain. Yang E, kekuatan hukum perjanjian internasional. Fakta San Servanda atau perjanjian harus dipenuhi. Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yaitu setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Berikutnya F. Asas-asas perjanjian internasional. 1. Persamaan kedaulatan.
yaitu semua negara setara dan tidak boleh dipaksa untuk membuat perjanjian. 2. Persetujuan bebas, yaitu perjanjian harus dibuat tanpa paksaan, penipuan, dan tekanan. 3. Iktikat baik, yaitu isi perjanjian harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. 4. Tidak berlaku surut, yaitu perjanjian tidak berlaku untuk hal-hal yang terjadi sebelum perjanjian berlaku, kecuali jika disebutkan. Berikutnya G. Berakhirnya perjanjian internasional. 1. Sesuai ketentuan. 2. Persetujuan para pihak. 3. Pelanggaran berat. 4. Keadaan memungkinkan. Berikutnya H. Contoh perjanjian internasional. 1. Konvensi Jenewa 1949 melindungi korban perang, tahanan, dan warga sipil. Kedua, Perjanjian Paris 2015, perjanjian multilateral tentang perubahan iklim. Ketiga, ASEAN Charter 2007, dasar hukum bagi berdirinya ASEAN sebagai organisasi regional. Berikutnya I. Peran Indonesia dalam perjanjian internasional. 1. Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif. Kedua, FTA, perjanjian perdagangan bebas. Ketiga, perjanjian ekstradisi. Yang terakhir ada J. Kesimpulan. Perjanjian internasional adalah instrumen hukum penting dalam hubungan antar negara yang mengikat secara hukum, memiliki tahapan tertentu, dan diatur oleh hukum nasional serta internasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.